Oke, selamat siang para putra semuanya. Kita awali dengan berdoa. Mohon berkenan mimpin doa Odi. Jadi teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai pembelajaran tentang materi ceramah hari ini. Berkatilah kami agar materi-materi yang disampaikan oleh Pak Ibnu dan juga ceramah-ceramah yang akan diberikan oleh teman-teman sekalian dapat berguna bagi diri kami di masa kini dan masa yang akan datang. Amin. 1 Yohanes Tebrito, doakanlah kami. Oke, terima kasih Odi. Oke. Para putra semuanya, sebelum Anda praktik nanti, ada satu hal, yaitu tentang rekonstruksi informasi dari teks non-fiksi dalam gelar wicara. Nah, apa yang dilakukan dan bagaimana? Hasil akhirnya adalah praktik. Anda menyimak teks, kemudian satu hal bisa menambahkan apa yang Anda praktikkan nantinya. Nah, yang pertama bisa dibuka. Yang menjadi fokus adalah pelajar menilai gagasan dan pandangan serta merekonstruksi menjadi informasi dengan kata-kata sendiri setelah menyimak teks non-fiksi dalam gelar wicara atau ceramah, dalam hal ini pidato. Maka praktisnya bagaimana? Anda nanti mendengarkan ceramah dari teman-teman, Anda sendiri lalu ada yang menanggapi. Seperti halnya dalam keseharian di kelas masing-masing. Nah, ini yang pertama. Maka yang berikutnya nanti saya berikan satu teks non-fiksi. Barangkali ini menjadi tambahan terkait dengan kualitas pendidikan di Indonesia. Ya, bisa Anda tambahkan, barangkali ini membantu Anda nantinya berceramah. Nantinya Anda menyampaikan hasil informasi itu. Tentu yang dibuat rekan-rekan semuanya itu teks eksposisi. Maka teks eksposisi yang sudah dipersiapkan ini nanti tinggal Anda praktikkan. Maka yang kedua, ya, silahkan. Nah, harapannya apa? Indikator pencapaian tujuannya peserta didik merekonstruksi menjadi informasi dengan kata-kata sendiri setelah menyimak teks non-fiksi dalam gelar wicara, yaitu ceramah atau pidato. Teks sudah ada, ya, sudah saya siapkan, ya, lembar kerja pun sudah saya siapkan. Tinggal Anda nanti mencoba kira-kira apa yang saya praktikkan ini teksnya eksposisi bukan ya? Teksnya sesuai dengan gambaran yang saya jelaskan atau tidak ya? Nah, beruntung rekan-rekan semuanya bisa mengikuti ini. Satu, mendapatkan, oh ternyata tidak hanya sekedar penyampaian informasi, tetapi ini teks saya benar-benar eksposisi. Tentu kalau kita mengulang materi di kelas 10, Anda mengenal tentang paragraf, tentang teks. Tentu teks ini teks eksposisi, paragrafnya tentu ada deduktif, induktif, dan campuran. Maka silahkan nantinya bisa Anda cermati dari lembar-lembar ini yang saya siapkan. Silahkan ini bisa dibawa pulang. Lembar-lembar ini nanti bisa Anda tambahan untuk dipelajari. Untuk mempersiapkan PAS. Oke, bisa lanjut. Nah, pertanyaan inti. Bagaimana cara merekonstruksi dalam teks non-fiksi setelah menyimak? Tentu menyimaknya itu menyimak ini, ya. Maka saya akan bagikan ini. Silahkan, ya, dalam satu meja silahkan
coba Anda baca, barangkali menambahkan input tentang ceramah Anda nanti. Untuk menjawab pertanyaan inti itu, silahkan Anda coba baca. Ya. Oke, silahkan Anda baca terlebih dahulu. Ya, silahkan coba Anda baca. Barangkali teks itu bisa menambahkan apa yang harus Anda praktik ceramah. Ya, setelah nanti Anda merekonstruksi bagian dalam teks non-fiksi. Oke, silakan Anda baca terlebih dahulu. Oke. Ada yang bisa jawab pertanyaan ini? Ada? Ada yang bisa jawab? Kalau ditanyakan di dalam soal, bagaimana cara merekonstruksi dalam teks non-fiksi setelah menyimak? Nah, menyimak apa? Menyimak teks yang sudah saya berikan. Kira-kira tahu bagaimana cara? Ada yang tahu? Boleh. Saya akan daftar pertanyaannya, ya, apa yang menjadi pertanyaan di situ. Nanti saya akan tuliskan jawaban setiap yang akan menjawab soalnya. Oke, ada yang bisa? Silahkan. Oke, silahkan. Dengan merumuskan berbagai fokus mungkin, Pak. Merumuskan berbagai fokus, oke. Merumuskan berbagai fokus. Oke, betul. Yang kedua, ada yang tahu? Selain merumuskan berbagai fokus, fokus jelas ini peristiwa yang terjadi. Ada lagi? Kira-kira cara merekonstruksinya bagaimana? Pengalaman Anda mungkin? Ada? Kira-kira apa, Aldi? Mungkin sih kalau dari saya sederhana saja, Pak. Jadi kita itu perlu fokus buat baca. Jadi kita harus benar-benar memahami apa yang ada dalam teks non-fiksi tersebut. Dan dengan kita memahami apa yang ada dalam teks non-fiksi tersebut, kita tentu bisa merekonstruksinya dengan lebih gampang. Membaca dan memahami teks non-fiksi, ya, yang terdapat di dalam proses nomor 1 dan nomor 2. Ya. Oke, dan yang terakhir ada yang mau jawab? Nolan? Kira-kira merekonstruksi itu bagaimana ya? Setelah Anda menyimak teks itu. Ya. Betul. Betul. Oke. Dari hasil paragraf menjadi sebuah teks
utuh. Ini ya. Oke, terima kasih. Bisa dilanjutkan. Nah, ini ya. Maka apa yang sudah dijawab para putra semuanya ini sesuai. Arahnya satu, menentukan topik yang akan ditulis. Dua, membuat kerangka dari hasil bacaan. Dan yang ketiga, menuliskan teks. Maka apa yang ada di yang pertama, kedua, dan ketiga, betul. Silahkan masuk. Oke, itu caranya. Maka terima kasih volunteer para siswa semua menjawab apa yang menjadi pertanyaan inti terjawab. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, langkah rekonstruksi teksnya, maka silahkan nanti coba sebelum praktik dibaca lagi dalam handphone Anda. Ya, kira-kira yang dibacakan itu, apakah itu termasuk teks atau itu termasuk paragraf? Silahkan Anda menyimak dan membaca teks non-fiksi yang disajikan. Baik dari yang sudah saya siapkan dan baik dari teks yang sudah Anda siapkan. Nanti silahkan Anda baca baik-baik. Kemudian setelah Anda membaca, coba susun sebuah kerangka. Maka poin-poin pentingnya Anda ketahui. Kira-kira poin penting yang akan saya sampaikan apa? Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, susunan teks eksposisi. Maka yang sudah Anda siapkan itu nantinya akan berbentuk teks eksposisi. Yang sudah saya sajikan ini akan berbentuk ini. Dan sampaikan hasil setelah disusun dengan berbicara. Setiap pribadi. Maka nanti pribadi demi pribadi menilai. Misalnya Hosa menilai Gede. Demikian pula baliknya, Gede menilai Hosa. Oke ya. Nah, apa yang perlu dicermati setelah Anda nanti menentukan sebuah langkah, ya, satu hal, yaitu satu, sekali lagi, Anda simak, ya, dan hasil bacaan yang teks saya sampaikan ini jangan sampai Anda lewat atau bingung, bahkan tidak tahu, tetapi persis Anda mencoba mencermati. Oke, silahkan berikutnya. Nah, atasnya, sebelumnya. Nah, ini ya, jadi silahkan dari apa yang sudah Anda temukan tadi, coba Anda baca lagi. Ya, lalu teks yang sudah dibuat, dari apa yang Anda konsepkan di dalam handphone Anda, silahkan juga dibaca. Sebelum nanti Anda sampaikan secara bergiliran. Ya, setiap pribadi yang maju nanti akan ada yang memberikan apresiasi dalam bentuk skor. Ya, seperti halnya ketika Anda memberikan satu apresiasi ke teman Anda terkait dengan ceramah ini. Skornya berapa? 70 sampai dengan 100. Maka nanti mohon bisa disiapkan timernya atau waktu supaya dalam waktu 5 menit, ya, dalam waktu 5 menit Anda bisa menyampaikan hasilnya. Setelah nanti Anda membaca teks yang sudah saya sajikan, tentu ada hal yang harus dilakukan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sebelum lembar kerja saya bagikan dan coba cek apakah benar dalam proses Anda menyusun teks itu, menanggapi bahkan mencermati dari teks yang saya sajikan, apakah benar itu bentuknya eksposisi.
Maka silahkan nanti Anda coba cermati lagi. Oke, ada yang sudah siap maju, nanti silahkan menyebutkan nama dan Anda maju, lalu ada satu teman yang memberikan penilaian. Maka silahkan Anda cermati lembar kerja itu, buatlah teks eksposisi dalam kelompok dengan kata-kata sendiri pasti ya. Ya, di pertemuan pertama Anda sudah saya minta untuk membuat. Maka di sini nanti harapannya hasil buatan teks eksposisi ini Anda bisa Anda sampaikan. Ya, Anda sampaikan secara bergiliran, secara bergantian dengan waktu 5 menit. Oke, silakan dibaca ulang, lalu secara bergiliran mencermati apa yang sudah disajikan oleh teman Anda. Yang sudah ditulis dalam handphone Anda ataupun dalam file Anda, dokumen Anda silakan dibacakan, silakan Anda sampaikan dengan baik. Artinya apa? Jelas dari proses ini Anda mencoba merekonstruksi teks non-fiksi dalam sebuah gelar wicara. Oke, ada yang ditanyakan? Cukup jelas ya? Oke, silahkan 5-7 menit Anda persiapkan, kemudian Anda boleh bergiliran untuk menyampaikan. Supaya nantinya kita bisa menarik 1-2 kesimpulan apa yang harus Anda lakukan sebagai rencana tindak lanjut di pertemuan setelah di siang hari ini. Ya, silahkan Anda baca, lalu Anda persiapkan teksnya. Yang sudah siap silahkan tunjuk jari, maju. Ya. Oke, nama siapa Mas? Yang paling belakang? Kelas berapa? 11 MIPA 3 presensi 12. 11 Ganesha Juan ya. Oke. Sebelum disampaikan silahkan Anda amati 1 menit. Ya. Amati 1 menit, kemudian Ganesha dinilai. Siapa yang ingin menilai? Oke, kelas 11 MIPA 2, nama? Leo. Ya. Saya catat dulu ya. Oke, silakan 11 MIPA 3. Namanya Ganesha. Yang menilai itu silahkan ada Leo MIPA 2, gitu ya. Oke, silahkan bisa maju Mas ya ke depan supaya nanti ya terlihat kamera. Oke, agak ke tengah. Ya. Yang membantu timer Anda berbicara, ya silahkan. Odi, lalu 1. Dari apa yang menjadi rekonstruksi di pertemuan pertama, silahkan Anda sajikan. Ya, tadi dalam menit awal, saya minta Anda mengecek apakah itu termasuk teks eksposisi atau bukan, supaya benar-benar pasti. Maka cara merekonstruksi sudah saya tulis dan sudah ada pembahasan di PPT. Silahkan coba disajikan Ganesha. Sudah siap? Oke, hitung ya. 1, 2, 3, mulai. Selamat siang.
rokok dan alkohol sebagai sarana komunikasi. Seperti kita ketahui, jarang kita menemui remaja yang mengkonsumsi rokok dan minuman beralkohol. Kita bisa menemui remaja tersebut di Ijo maupun di tempat umum lainnya. Dari sumber jurnal UGM, penelitian ini mengingat menyebutkan jika remaja mengkonsumsi rokok karena faktor internal seperti tahun mencoba ingin menjadikan sebagai sarana pelarian, tidak tahu cerita kemana, sambalnya juga kayak rokok. Mereka menganggap itu kalau teman memahami rasa mereka itu ada benda itu. Rasa mereka itu hanya dipahami kayak rokok, rasa mereka itu dipahami minuman. Setiap orang itu beda penyampaiannya, dipahaminya caranya juga beda. Mungkin ada juga yang dipahaminya dengan kita juga nggak tahu nyamannya mereka. Tapi ini bukan larangan, hanya saja sebuah reminder buat kita semua. Kita melakukan hal tersebut boleh, tapi kita tahu risiko ditanggung pengguna. Sekian dan terima kasih. Oke, ya. Terima kasih. Silakan Leo memberikan masukan, saran, dan tanggapan Anda terhadap apa yang sudah disampaikan Ganesha. Silakan. Kalau saya kasih nilainya ke Ganes 9. Tadi waktunya berapa? Oke, waktu berapa tadi? Odi? 2 menit, Pak. Waktu 2 menit ya. Oke. 93. Waktunya cepat aja Pak, tapi yang disampaikan Ganes itu memang kayak berhubungan sama kehidupan sehari-hari bagi kita semua ini remaja muda atau ya yang seumuran sama kita. Terus penjelasannya juga santai gitu, maksudnya nggak santai itu, maksudnya santai itu bukan seenaknya biasa, cuman santai itu jadi kitanya lebih mudah memahami materinya, tapi dia ngomongnya agak jelas, tidak terlalu susah. Oke, terima kasih Ganesha, terima kasih Leo. Oke, silakan Gabri. Oke, silakan Gabri bisa maju. Kemudian coba Anda sampaikan apa yang sudah Anda susun, apa yang sudah Anda referensi, Anda baca referensi, Anda sudah list dalam gadget Anda atau gawe Anda sesuai dengan cara tadi ya. Maka silahkan ya dinilai oleh Hosa. Ya, Gabri dinilai Hosa. Gabri presensi berapa? 11 MIPA. Presensi 11 ya. Oke. Hitung mundur. Ya. 3 2 1 mulai. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Hari ini saya akan menceritakan sesuatu tentang salah satu perusahaan. Perusahaan ini merupakan perusahaan dengan pendapatan yang besar, perusahaan makanan dengan pendapatan terbesar sejak tahun 2015. Perusahaan apa itu? Ini adalah perusahaan, pasti kalian semua udah tahu, Nestle. Nestle itu udah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Apa sih produk Nestle itu? Ada Milo, ya, Coco Crunch, susu beruang, itu semua produknya Nestle. Tapi tahu gak sih, sebenarnya Nestle ini meskipun itu udah ada dalam kehidupan sehari-hari kita, tapi
punya sesuatu yang terselubung di belakangnya. Jadi kalian semua tahu kan susu formula kayak Binkau, terus apa lagi sih, Lactobro, itu semua kan punya Nestle. Jadi ada skandal di balik susu formula itu. Jadi dulu tahun 60-an Nestle itu buat susu formula. Nestle itu buat susu formula hanya untuk ibu yang tidak bisa menyusui, entah memiliki suatu penyakit atau suatu kondisi yang membuat ibu tersebut tidak bisa menyusui. Jadi Nestle hadir membuat susu formula ini. Tapi itu market share-nya sangat kecil. Jadi pasti perusahaan selalu pengen untung besar. Masa perusahaan pengen segitu-segitu aja? Akhirnya gimana sih caranya Nestle supaya dapat pasar yang besar itu? Caranya ya jual lagi ke semua orang. Nah, gimana cara dia menjual ke semua orang itu? Nestle berusaha membuat orang berpikir susu formula ini lebih baik dibanding ASI. Itu gimana sih caranya? Jadi pertama-tama Nestle bayar dokter dan membuat pernyataan bahwa susu formula ini lebih baik loh dibanding susu ASI. Dan pernyataan dari dokter-dokter tersebut disebar di dalam paper, di koran-koran, di majalah, di iklan, semuanya disebar. Terus Nestle juga pakai sales-sales yang didandani seperti perawat, seperti dokter, sehingga itu menginfluence orang-orang gitu loh. Oh, ini dari dokter langsung nih, saran dari dokter langsung. Ini pasti emang lebih baik daripada ASI gitu. Terus Nestle juga memberikan sampel gratis. Nah, jadi Nestle memberikan sampel gratis terus hingga sang ibu secara natural tidak menghasilkan ASI. Nah, di sini poin penting. Jadi Nestle mempunyai masalah di sini. Sehingga lama-kelamaan orang-orang mulai sadar, oh ada yang tidak beres dengan Nestle. Orang-orang di Amerika Serikat, orang-orang di untuk penilaian ceramah itu Eropa maksimal itu hari ini atau protes. bisa Mereka mulai ada boykot. kesempatan berikutnya Pak? Ada kesempatan berikutnya. Nestle ini tanggal 4 Juli Saya 1975. untuk hari ini saya izin Dan tidak bisa WHO lanjut dulu karena akhirnya masih juga ada bikin kendala di regulasi foto Pak, jadi nggak bisa terkait berbicara dengan suara permasalahan ini. seperti biasanya. Jadi sebenarnya susu formula itu tidak Dicoba bisa dulu, nggak apa-apa. menggantikan Udah dicoba tapi tadi pagi ASI. sempat Kenapa? Karena ini, Pak, ASI sempat itu punya kena tapi udah dikasih bermacam-macam gizi yang tidak obat dimiliki oleh susu Mau formula. latihan dulu. Karena susu formula isinya cuma memang gizi yang kurang memungkinkan gizi yang Pak. ditambahkan dengan gula dan susu bubuk. Hanya itu saja. Tapi Nestle ini juga masih berusaha untuk susu bubuknya tetap laku. Gimana caranya susu bubuk tetap laku? Dia jual ke orang Asia dan orang Afrika. Dimana tingkat literasi di Asia dan Afrika masih rendah. Jadi orang-orang masih bisa tertipu oleh Nestle. Kembali apa aja sih permasalahannya? Selain gizi yang kurang dan sebagainya, kan tadi Nestle susu formula yang dipasarkan di Asia dan Afrika, di mana tingkat literasinya rendah. Orang-orang tidak membaca petunjuknya dengan benar. Ketika orang tidak membaca petunjuk dengan benar, orang membuat susunya dengan tidak benar. Ada satu kasus di mana seorang bayi terkena penyakit karena susu formula tersebut dibuat dengan air yang tidak higienis, dengan air yang tidak direbus. Nah, permasalahannya terjadi di Asia dan Afrika. Hal tersebut karena dipengaruhi juga oleh angka buta huruf yang tinggi di Asia dan Afrika. Terus ada juga permasalahan karena ingin susunya lebih hemat, susu formulanya lebih hemat, sehingga susunya dipakai sedikit saja. Itu kan malah menjadi lebih buruk lagi gitu loh. Kandungan gizinya yang di susu formula yang udah dikit dia hemat-hematin, dan jadi manfaatnya nggak ada gitu.
Tapi sampai sekarang, kalau teman-teman lihat, sampai sekarang masih sangat ramai dijual susu-susu formula, terutama di negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Teman-teman bisa lihat sendiri di supermarket, ya. Ada banyak mereknya. Teman-teman, selain Nestle juga ada, sangat banyak sekali. Jadi itulah sebenarnya masih ada beberapa hal lain yang tersembunyi dari Nestle sendiri ya. Misal ya, setelah Nestle punya masalah dengan susu formula, Nestle akhirnya bikin lah. Dia jualan air botolan seperti air aqua gitu ya. Teman-teman tahu, teman-teman pasti pernah minum air mineralnya Nestle ya. Jadi itu permasalahannya apa dengan air tersebut? Mereka jual air botolan, mereka ambil dari sumber air dan sumber air tersebut malah merusak lingkungan, malah memperkecil debit air sungai tersebut dan malah yang merusak sumber lingkungan. Nestle juga membuat produk coklat, produk makanan coklat yang menggunakan cat fiber di dalamnya. Nah, itu sungguh bermasalah. Jadi ini hanya untuk sekedar informasi teman-teman bahwa di balik perusahaan yang besar ada sesuatu yang tersembunyi. Kita tidak perlu munafik, kita sering menggunakan barang-barang ini. Ini udah menjadi bagian dari keseharian kita. Tapi ini hanya untuk sekedar informasi, hanya untuk sekedar ingat bahwa mungkin di setiap perusahaan itu ada hal-hal gelap di belakangnya. Oke. Sekian, terima kasih teman-teman. Oke, bagaimana Husam? Menurutmu apa yang sudah disajikan Gabri ini bagaimana? Ya, jadi menurut saya yang disampaikan Gabri ini sudah baik ya, cukup detail juga. Terus tadi dari cara menyampaikan informasi juga tidak kaku. Jadi teks itu seakan-akan yang untuk membantu membaca informasi. Jadi dia menyampaikan kayak murni untuk menyampaikan di depan, tidak hanya membaca teks. Kemudian dia juga menjelaskan tentang sedikit latar belakang tentang Nestle tadi. Terus ada menjelaskan strateginya, terus menjelaskan dengan kayak ngomong sembarang acak-acakan tapi secara urutan. Terus kemudian ada contoh nyatanya tadi masalah yang seperti kayak anak-anak yang tidak kurangnya literasi tadi diajar sama yang dia tadi. Ini itu aja sih untuk nilai juga ya Pak. Ya, nilainya berapa? Nilai 95. Oke. Teman Anda diberikan nilai 95. Oke, yang ketiga, ada lagi yang ingin menyampaikan? Kevin, silakan. Kevin yang menilai, silakan Odi. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, sehingga saat ini saya bisa menyampaikan ceramah saya kepada kalian semua. Tidak lupa juga kita haturkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita dibolehkan berkumpul di sini dalam keadaan sehat untuk bisa, sehingga saya bisa menyampaikan ceramah saya. Pertama-tama izinkan saya untuk memulai ceramah saya dengan sebuah pertanyaan. Menurut kalian, apakah teknologi itu baik atau buruk? Ada yang bisa jawab? Baik. Lagi? Tergantung. Untuk membantu menjawab pertanyaan ini, izinkan saya untuk menceritakan suatu peristiwa di sejarah. Pada tahun 1993, Amerika meluncurkan sebuah proyek namanya Proyek Manhattan. Orang-orang yang tergabung dalam proyek tersebut, contohnya Robert Oppenheimer, bahkan Albert Einstein sendiri. Apa proyek itu? Proyek itu merupakan proyek yang mengumpulkan ilmuwan-ilmuwan dari seluruh dunia, terutama Amerika, untuk menciptakan bom nuklir yang pertama di dunia. Proyek itu berjalan selama 2 tahun, sampai pada tahun 1945, lebih tepatnya di bulan Agustus, bom tersebut dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Saya yakin kalian semua masih tahu apa dampak dari bom tersebut. Bahkan setelah ledakannya yang membunuh ratusan ribu orang, Hiroshima dan Nagasaki tetap menjadi zona merah atas banyaknya radiasi yang terdapat di daerah-daerah tersebut. Robert Oppenheimer sendiri berkata,
I have become death, the destroyer of worlds. Saya telah menjadi kematian itu sendiri, penghancur dunia. Contoh tadi, menurut kalian apakah menunjukkan teknologi itu baik atau tidak? Kita beranjak ke contoh lain, ke dunia artificial intelligence, kecerdasan buatan. Artificial intelligence adalah salah satu cabang dari ilmu komputer yang memfokuskan kepada pembuatan suatu mesin yang bisa berpikir dan bekerja selayaknya seorang manusia. Contoh, Gary Kasparov, seorang pemain catur yang belum pernah kalah di pertandingan sebelumnya sampai tahun 1997, di mana dia dikalahkan oleh suatu AI bernama IBM Deep Blue. Setelah bertanding melawan IBM Deep Blue, Gary Kasparov mengaku kalah hanya setelah 19 gerakan. Contoh lain, Lee Sedol, juara dunia permainan Go. Go merupakan sebuah permainan strategi yang berasal dari negara Korea. Lee Sedol kalah oleh AI yang bernama AlphaGo. AlphaGo merupakan sebuah AI yang diberi data dari 100.000 pertandingan untuk dia pelajari, dan kemudian dia berlatih melawan dirinya sendiri terus-menerus sampai mendapatkan strategi-strategi baru. Seiring dengan kekalahan ini, Lee Sedol mengatakan, ini bukan kekalahan saya terhadap manusia, melainkan kekalahan saya terhadap mesin. AlphaGo ini bisa mengalahkan manusia. Sebuah AI yang diciptakan oleh manusia mengalahkan penciptanya sendiri. Dan bahkan tidak berhenti di situ. Setelah AlphaGo, ada versi berikutnya yang bernama AlphaGo Zero. AlphaGo Zero tidak diberikan data dari 100.000 pertandingan untuk dia pelajari. Dia harus belajar cara bermain Go dari nol. Setelah 3 hari, AlphaGo Zero bisa mengalahkan segala versi AlphaGo. Dan dalam 40 hari, AlphaGo Zero telah mendapatkan informasi yang bagi manusia butuh untuk 3.000 tahun untuk didapatkan. Apa yang bagi manusia membutuhkan bertahun-tahun, AI bisa melakukannya dalam itu saja. Nah, kita kembali lagi ke pertanyaan tadi. Apakah teknologi itu baik atau buruk? Jawabannya, teknologi itu adalah sebuah alat. Teknologi tidak bisa baik atau buruk. Baik buruknya teknologi didasarkan pada siapa yang menggunakan. Contoh, sebuah pisau. Pisau bisa digunakan untuk memotong sayuran, untuk memasak, tapi bisa juga digunakan untuk membunuh orang. Sama seperti pisau tersebut, ia merupakan sebuah alat yang baik atau buruknya ditentukan oleh penggunanya. Bom nuklir tadi, tenaga nuklir yang digunakan untuk membuat bom tersebut sekarang digunakan sebagai bahan bakar dari pembangkit listrik tenaga nuklir yang sampai sekarang diakui oleh dunia untuk sebagai pembangkit listrik paling bersih, paling ramah lingkungan dibandingkan alternatif lainnya seperti gas bumi, tenaga panas, tenaga angin, tenaga air. Tenaga nuklir mengalahkan semua alternatif tersebut. AI digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian kalau mungkin pernah lihat Tokopedia, Bukalapak, Shopee, bagaimana cara aplikasi-aplikasi tersebut mengetahui kira-kira apa ya barang-barang yang cocok kepada seseorang. Dari artificial intelligence, ia mempelajari apa yang pernah kalian klik, apa yang pernah kalian cari, apa yang pernah kalian lihat, dan menyimpulkan sendiri. Sepertinya Hans sukanya buku-buku pelajaran, Odi sukanya mungkin alat musik. Itulah kemampuan dari artificial intelligence. Gary Kasparov, pemain catur yang dikalahkan oleh IBM tadi, mengatakan kita tidak mungkin bisa mengalahkan artificial intelligence dalam hal-hal yang nanti. Apakah yang bisa kita lakukan? Kita bisa bekerja sama dengan artificial intelligence. Kita bekerja berdampingan dengan mesin, dan kita berjalan bersama dengan mesin dan tidak menentangnya. Kenapa? Manusia bisa bermimpi, manusia punya perasaan, manusia punya passion. Itulah yang kita miliki, yang tidak dimiliki manusia. Sekian ceramah dari saya, terima kasih. Oke, silakan Odi. Untuk nilai yang saya berikan 98, Pak. Kenapa? Karena memang dari materi yang dibawakan itu sangatlah
relatable, apalagi dengan perkembangan teknologi yang ada di sekarang. Kemudian artikulasi pada saat presentasi itu disampaikan dengan jelas, dan juga ada interaksi dengan para pendengar, dan mungkin memang pembawaannya memang sudah bagus dan materi yang dibawakan memang sudah sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi itulah alasan mengapa saya memberikan nilai 9,8. Oke, terima kasih Mikael Kevin Pratama ya. Iya, Pak. Oke. Nah, dari apa yang 3 teman Anda tadi berbicara, silahkan coba Anda kaitkan. Ya, Anda kaitkan persiapan-persiapan itu dengan apa yang menjadi penegasan gitu ya. Tegaskan dalam 1 atau 2 kalimat supaya apa? Dari hasil Anda membaca tadi, Anda membaca, Anda mencermati LKPD-nya, supaya apa? Ketika Anda menyampaikan rekonstruksi itu terarah. Ya. Oke, silahkan Hans. Ya, maju. Dinilai Excel. Ya. Silakan Hans. Hans, silakan disampaikan hasil belajar, hasil tulisan Anda, hasil berpikir Anda. Hans Adinata Bodiwan yang dinilai oleh Jonathan Excel. Silakan. Selamat pagi teman-teman dan Pak Ibnu. Selamat sore ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Shalom, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Adinata Bodiwan dari kelas 3 untuk kelas 14. Di sini saya akan sampaikan ceramah saya yang berjudulkan tentang gempa bumi. Nah, gempa bumi sendiri kan lagi benar-benar tenar ya, karena ada gempa bumi di Cianjur. Tapi saya nggak akan membahas itu. Saya akan bahas gempa bumi secara umumnya. Jadi, apa itu gempa bumi? Gempa bumi adalah suatu gerakan atau getaran yang terjadi pada permukaan bumi yang disebabkan oleh tenaga bumi karena adanya perubahan pada pergeseran tanah bumi. Nah, pergeseran gempa bumi ini sifatnya sementara, tidak abadi. Gempa bumi bisa berhenti, tapi bisa juga berhenti lagi. Gempa bumi ini disebabkan oleh 2 aspek utama, yaitu adalah aktivitas tektonik dan kedua adalah aktivitas vulkanik. Nah, selain 2 aspek tersebut, tadi gempa bumi juga bisa dipengaruhi oleh aspek lainnya, yaitu adalah kejadian ataupun kedalaman gempa dari sumbernya. Nah, gempa bumi ini dapat diukur melalui suatu alat yang bernama seismograf. Nah, seismograf sendiri adalah alat atau sensor getaran tanah yang biasa digunakan untuk mendeteksi gempa bumi atau getaran pada suatu permukaan tanah. Nah, pada tingkat kebahayaan gempa bumi ada 11 tingkatan, mulai dari nomor 1 hingga nomor 11. Nah, yang paling tidak berbahaya ada nomor 1 sampai nomor 2. Tapi selanjutnya adalah gempa bumi yang besar yang bahkan hingga bisa merobohkan bangunan-bangunan di sekitarnya. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi bisa dibagi di 3 bagian. Ya mungkin kan sudah tahu semua ya, ini gempa-gempa yang terjadi di antara kita semua, terutama kita sebagai negara Indonesia yang dekat yang ada di kawasan Asia, yang termasuk di dalam jalur Ring of Fire, yaitu ada 3 gempa, yaitu gempa vulkanik, gempa tektonik, dan gempa tebal. Nah, apa itu gempa tektonik? Gempa tektonik itu adalah tumbukan, ada suatu gempa yang disebabkan oleh tumbukan atau bergeser antara lantai bumi atau lantai permukaan pulau yang ada di bawah permukaan tanah. Nah, gempa tektonik ini paling sering terjadi di antara ketiga gempa yang lainnya. Gempa tektonik ini juga satu gempa yang terbesar yang pernah ada, yaitu dalam sejarah di dunia, yaitu pada gempa pada tahun 2011 dengan besar skala 9,0 atau lebih besar pada 9,0 magnitudo di Jepang. Nah, gempa bumi ini dapat disebut oleh karena daerah. Ini disebabkan oleh daerah di Indonesia dan Jepang itu kan terletak di bagian Ring of Fire. Nah, bagian Ring of Fire ini sering atau tak terawan menjadi satu pergeseran lempeng, di mana hal itu menyebabkan gempa bumi tektonik lebih sering terjadi.
Kemudian yang kedua adalah gempa vulkanik. Nah, gempa vulkanik sendiri ini gempa yang berbahaya kedua setelah tektonik atau gempa yang terjadi setelah tektonik. Nah, gempa bumi vulkanik ini disebabkan oleh letusan gunung berapi yang sangat besar. Gunung berapi ini pertama-tama dia akan mengeluarkan cairan magma dari perut bumi. Dia juga akan mengeluarkan satu awan hitam atau yang disebut jendel. Kemudian gempa bumi ini katanya bisa bervariasi tergantung seberapa kuat getaran dan letusan bumi yang dihasilkan oleh letusan gunung berapi tersebut. Nah, gempa bumi yang terakhir adalah gempa bumi letusan atau gempa bumi terbang. Gempa bumi ini terjadi karena terjadi runtuhan tanah, batuan maupun bagian atas bagian litosfer. Nah, jenis gempa bumi ini juga disebabkan oleh lereng gempa, lereng gunung atau bukit yang runtuh karena tidak bisa menahan beban atau kemiringan yang tajam. Gempa bumi ini bisa terjadi pada daerah-daerah tambang yang dimana hal itu sangat rawan terjadi karena daerah-daerah tambang ini tanahnya itu tidak cukup, tanahnya tidak sebagus tanah-tanah pada umumnya. Karena terutama dalam ke pegunungan kapur, terdapat gua-gua dan pohon-pohon yang terjadi suatu proses karena pelarutan. Jadi jika atap gua atau lubang itu sudah gugur, maka bisa timbullah gempa runtuhan tersebut. Meskipun bahaya gempa yang runtuhan yang menyebabkan turunan itu juga dibandingkan dengan dua gempa yang lainnya, tapi gempanya juga termasuk gempa yang terjadi di lokasi Indonesia. Nah, apa saja dampak yang disebabkan oleh gempa bumi? Nah, kan tadi sudah merasakan ya, karena kita di Indonesia itu kita sudah pasti pernah merasakan gempa bumi. Mungkin nggak ada orang yang nggak pernah merasakan gempa bumi. Nah, antara lain itu ada banyaknya bangunan yang runtuh, yang retak, bahkan juga roboh. Nah, juga ada jembatan yang jalan yang terputus. Kemudian ada juga tambahan munculnya tsunami akibat gempa tektonik. Juga bisa memberikan pada tsunami ini bisa berdampak pada pantai-pantai seperti ada jadi abrasi ataupun erosi di pantai. Selain itu gempa juga bisa membuat terjadi banjir dan juga tanah longsor. Gempa ini juga merusak fasilitas masyarakat dan tidak menimbulkan pada wabah penyakit. Wabah penyakit ini disebabkan oleh pengaliran air yang kurang ataupun yang tertutup dan juga tercemar oleh runtuhan-runtuhan gempa yang sebelumnya sudah disebutkan. Nah, tapi untuk secara personal sendiri, dampak gempa ini bisa mengakibatkan seseorang menjadi trauma akibat peristiwa gempa yang menimpanya. Dan juga yang terutama adalah dampaknya adalah kematian. Tentu kematian ini mengambil kematian adalah sesuatu hal yang tidak pernah kita bisa hindari, karena kita sebagai manusia, kita bukan Tuhan, kita tidak sempurna dan kita bisa mati dan kita pun bisa survive dari gempa tersebut. Nah, dengan kita lihat satu gempa yang dari Cianjur itu sebagai contoh, kita tuh harus bisa melakukan persiapan. Jadi kita harus segera siap untuk bencana alam yang mungkin tidak terduga bagi kita dan bisa terjadi kapan saja. Nah, ini juga terdapat beberapa hal yang bisa menanggulangi gempa bumi tersebut. Yang pertama adalah mempelajari jalur evakuasi gempa bumi terdekat yang ada di dekat daerah Anda, seperti titik kumpul maupun apa yang dilakukan saat gempa bumi terjadi, mungkin di bawah meja atau tidak bergerak kemana-mana. Oke, Hans, stop. Terima kasih. Ya, silahkan Excel memberikan tanggapan apa yang sudah dikonstruksi oleh Hans. Paling tidak di lembar kerja maupun di teks yang tadi saya berikan mempunyai bagian atau hal yang bisa dijadikan sebuah langkah. Maka silahkan Excel memberikan bagiannya. Baik, terima kasih Pak Eko atas materi. Terima kasih juga Mas Bapak untuk mempresentasikan apa yang telah dipersiapkannya. Kalau dari saya nilai 9,6. Alasannya karena HP yang dia pakai
dia itu udah punya arah mau bergerak kemana, dan HP itu salah satunya, dan itu sangat membantu menurut saya, sehingga saat mempresentasikan tadi nggak ada terbata-bata, jadi bisa langsung jalan terus sampai ya walaupun belum sempat sampai finish. Di situ untuk suara, intonasi dan lain-lainnya sudah cakep, eye contact juga udah dapat, dan mungkin untuk yang bisa dipertimbangkan lagi untuk time management dari saya. Oke, terima kasih Excel, terima kasih Hans. Mario Hananto dinilai oleh gede. Mario kelas berapa? 11 berapa? 11 MIPA 2 presensi 15 ya. Oke, silahkan Mario dinilai gede. Oke, selamat sore Mario. Jam 12. Kita pahami bahwa dunia manusia membutuhkan istirahat yang cukup karena ya kita dan manusia bukan seperti yang sudah diceritakan oleh teman kita Kevin robot. Ya walaupun terlepas dari adanya tugas kerjaan yang mungkin memang bisa dikatakan terlampau, maka dari itu menjaga pola tidur yang baik menjadi suatu nah tentunya istirahat yang disarankan oleh Kemenkes sendiri berkisar sekitar antara 7 sampai 8 jam. Yang berarti apabila orang beristirahat di bawah itu tentunya sudah kurang, sudah melampaui batas kurang. Dan terbukti berdasarkan tahun 2018 sebanyak 10.000 orang yang tidur di bawah jam malam kemampuan dari berbagai hal, mulai dari verbal sampai untuk melawan berbagai kegiatan lain. Dan tentunya terlalu larut dan bahkan begadang dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, mulai dari diabetes, turunnya imunitas tubuh, stres, penyakit jantung, stroke, dan resiko kanker. Selain itu, mengapa kok banyak terjadi kecelakaan jalan raya? Nah itu salah satunya bisa jadi adalah orang yang mengantuk. Nah ketika orang mengantuk, otomatis fokusnya akan menurun, yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Nah maka itu penting bagi kita untuk menjaga imunitas tubuh. Menjaga pola tidur yang baik. Nah terus dengan tidak terjaganya pola tidur yang baik atau tidur larut-larut atau begadang, itu bisa menyebabkan turunnya imunitas tubuh yang membuat sirkulasi sel darah kita terhambat sehingga kekebalan tubuh menurun dan menyebabkan kita bisa terserang penyakit. Nah, salah satu penyebab lainnya misalnya seperti menyebabkan proses metabolisme. Berdasarkan penelitian para ilmuwan dari Oregon State University menemukan bahwa terjadinya jam biologis bisa mempercepat kerusakan sel otak, hilangnya fungsi motorik, dan kematian dini. Dari penelitian ini bisa kita lihat bahwa kurangnya waktu dapat membuat kita bisa mencapai pada titik kematian, suatu titik yang kita terlampau daripada kemampuan. Maka dari itu kita penting dalam tidur sendiri ada beberapa fase, ada 4 fase yang penting. Yang pertama adalah fase itu non repetitive. Nah itu yang pertama itu saya. Nah kenapa disebutnya? Karena dalam fase ini kita masih berada di ambang realitas dan alam bawah sadar. Di sini terkadang mungkin ada yang pernah merasakan tidur ada kayak jatuh, kita atau
sadar dengan kondisi sekitar. Misalnya ada suara, mungkin kita bisa selalu fokus bahwa bisa memahami apa itu yang membuat berarti kompleks berada di sekitar. Yang ketiga adalah proses. Dan ini kita sudah tidak sadar sama sekali. Kadang-kadang ya bagi orang yang berkomunikasi sulit. Dan di sini gerakan mata itu sangat jarang terjadi. Karena memang pada ada apa itu adalah RM atau reflect eye movement yang bisa disebut gitu. Apa dan ini biasa yang disebut sebagai gimana kita sedang terbiasa. Biasa berlangsung selama 8 bulan. Nah, di sini kita terkadang belajar mengamalkan di depan dan caranya terkadang terjadi ereksi pada pria. Nah, fase tidur ini empat periode dan memiliki durasi yang berbeda. Dampak-dampak yang saya tunjukkan seperti sebelumnya, saya ingin mengajak kita semua yang ada di sini mengatur pola kita, terutama dalam hal tidur, karena ya sekalipun tugas memang banyak, tapi tentunya dengan pola tidur yang sehat kita bisa lebih fokus sehingga apa yang kita kerjakan menjadi lebih bagus. Sekian ceramah dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mario. Kira-kira Gede, bagaimana tanggapanmu Gede? Terima kasih atas kesempatannya. Secara teoritis dan secara teknis, secara keseluruhannya saya bernilai 6. Ya. Kalau misalnya Boleh. Jadi saya juga pakai ini untuk teori materi lain. Selain itu saya juga jadi kalau dalam sampai itu sudah diberikan banyak referensi. Nah ini nanti saya anggap ada sudah banyak referensi. Lalu secara teknis, secara baik, Pak, laptop saya masih ada. nyapa ini sudah jelas diterima. Nanti memang nanti beberapa kali itu pada tes, tapi saya apresiasi itu karena sudah menjadi proses sendiri dan lewat sendiri. Oke, terima kasih Gede. Silakan Nodas. Oke. Ya. Silakan. Ya. Yang menilai silakan Nolan ya. Oke. Silakan Noda sampaikan paling tidak Anda mempunyai gambaran tadi dari teks yang sudah saya sajikan. Lalu yang kedua dari apa yang menjadi pertanyaan LKPD, silakan supaya bisa memberikan satu pandangan utuh untuk Anda menyampaikan gagasan dan rekonstruksi sesuai hasil menyimak teks tadi. Silakan. Selamat sore teman-teman dan Pak Gubernur sekalian. Selamat sore. Dan pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang penanganan masalah kesehatan mental pada remaja. Sebelumnya mungkin dari kalian ada yang tahu apa itu kondisi kesehatan mental yang baik pada remaja. Oke. Jadi menurut Menkes, kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika badan kita berada dalam keadaan tentram dan tenang. Nah ini kondisi yang tentram dan tenang ini memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Dari pernyataan ini itu bisa kesimpulan kalau orang yang memiliki kondisi kesehatan mental yang buruk atau jelek itu berpengaruh pada kehidupannya sehari-hari, seperti gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku yang buruk. Nah, masalah kesehatan mental yang paling sering dialami biasanya adalah stres, cemas, dan depresi. Semuanya memiliki
dampak yang hampir sama terhadap perilaku seseorang, seperti kehilangan motivasi untuk melakukan suatu hal, menjadi penyendiri, menggunakan narkotika, merokok yang berlebih, dan masih banyak lagi. Nah, riset yang dilakukan oleh tim divisi psikiatri anak dan remaja Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia pada transisi 16 sampai 24 tahun dari seluruh Indonesia melalui survei online. Ini sebanyak 95% itu menyatakan bahwa mereka pernah mengalami gejala anxiety. Terus 88% pernah mengalami gejala depresi dalam menghadapi permasalahan selama di usia ini. Nah, mirisnya sebanyak 96% itu menyatakan bahwa kurang tahu atau tidak paham cara mengatasi masalah-masalah tersebut. Penyelesaian masalah yang paling sering mereka lakukan adalah bercerita pada teman, menghindari masalah tersebut, mencari informasi tentang cara penanganan masalah tersebut di internet. Tapi sebagian malah menyakiti diri atau ada beberapa yang berpikiran untuk mengakhiri. Nah, dari apa yang sudah saya cari di internet, ada beberapa cara yang benar nih buat mengatasi hal-hal tersebut. Seperti menuliskan hal-hal yang patut disyukuri. Rasa bersyukur berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan, kualitas kesehatan mental, serta kebahagiaan. Cara sederhana untuk meningkatkan rasa bersyukur adalah membuat jurnal dan menuliskan berbagai hal yang patut disyukuri setiap harinya. Ya kurang lebih kalau di kita itu seperti eksamen itulah, gitu aja. Terus selanjutnya fokus pada satu hal pada satu waktu. Fokus pada tujuan mampu melepaskan emosi negatif atau pengalaman masa lalu yang membebani. Mulailah dengan membawa kesadaran bahkan untuk hal-hal sederhana seperti mandi, makan tepat waktu, atau berjalan pulang dengan suasana hati yang berbeda. Selanjutnya adalah olahraga. Nah, setelah olahraga ini, tubuh akan melepaskan endorfin yang membantu menyingkirkan stres dan meningkatkan suasana hati sebelum dan sesudah berolahraga. Nah, ini sebabnya olahraga adalah cara penangkal stres, kecemasan, dan depresi yang paling ampuh. Makan makanan yang enak. Selain memberi nutrisi yang dibutuhkan, makan lezat dan sehat juga menyehatkan otak. Salah satu contoh manfaat kandungan makanan yang ada di dalam makanan itu karbohidrat. Karbohidrat jika dikonsumsi dalam jumlah sedang akan meningkatkan serotonin. Bahan kimia yang terbukti memiliki efek menenangkan pada suasana hati. Terus ada mencoba terbuka pada seseorang. Mengetahui bahwa kamu dihargai oleh orang lain adalah penting untuk membantu kita tuh berpikir bahwa ya kita punya value gitu. Kita berpikir lebih positif. Belajar terbuka pada orang lain membuat kamu lebih lebih mampu berpikir positif dan semakin mengenal diri sendiri. Terus tidur tepat waktu. Sejumlah besar penelitian menunjukkan bahwa kurang tidur memiliki efek negatif yang signifikan pada suasana hati. Maka cobalah tidur pada waktu yang teratur setiap harinya. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, silakan Nolan, bagaimana kira-kira yang menjadi tanggapan dan penilaian Anda? Kalau menurut saya, yang pertama yang saya suka dari apa yang disampaikan Leo itu berdasarkan teori yang ada. Dimana teori yang ada itu kan sudah dibuktikan kebenarannya, artinya apa yang diomongin itu berlandas, enggak satu opini satu orang aja atau beberapa kelompok saja. Terus yang kedua, dia punya suara yang tegas, jadinya satu kelas ini saya rasa cukup bisa mendengar apa yang disampaikan. Mungkin yang menjadi evaluasi, kurangin kata dalam berbicara. Nilainya 95.
Oke, terima kasih. Ya, silahkan Gede. Ya, Gede yang menilai. Ya, silahkan Gede, terus nanti dilanjut Husa ya. Ya, habis itu Nolan. Ya. Oke, silahkan diberikan penilaian dulu. Ya. Silahkan. Yang memberikan penilaian Gede, Otniel. Ya. Otniel. Oke, Gede siap. Ya, tentu kaitkan ya dari apa yang menjadi input tadi ya. Apa yang sudah Anda rekonstruksi di pertemuan pertama yang sudah pernah saya lakukan pada kelas ini. Kemudian hari ini coba Anda sampaikan apa yang sudah menjadi hasil dari poin-poin penting Anda. Silakan. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalan nama saya Geri Kanedi Paharianto dari Lima. Di sini saya akan membawakan topik yang berjudul manusia dengan perbuatannya atas hukum sebab akibat. Sebagai pembuka, manusia sendiri itu adalah sebuah entitas atau sederhananya makhluk yang bergerak, berbicara, berinteraksi dengan entitas lainnya. Entah itu manusia, hewan, atau tumbuhan. Bergerak, interaksi, dan berbagai motif gerakan lainnya itu dapat memberikan dampak yang sedikit saja. Akibatnya itu akan bisa dirasakan pada waktu yang singkat atau bahkan pada waktu yang sangat lama sekali. Entah ini dampaknya akan baik atau buruk, itu tergantung dari apa yang kita buat. Nah, kalau misalkan perbuatan kita yang kita buat ini baik, dampaknya tentu akan lebih baik. Sementara sebaliknya, perbuatan kita yang buruk, dampaknya tentu akan buruk. Perbuatan kita ini dapat dilihat, didengarkan, dan dirasakan oleh orang lain. Maka dari itu, banyaklah pepatah-pepatah lama yang dari nenek moyang kita yang menyatakan bahwa untuk tetap menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Bahkan ketika kita lahir saja, kita sudah membawa akibat dari kehidupan kita sebelumnya. Nah, dalam keyakinan saya, hukum sebab akibat ini disebut dengan konsep karma pala atau sering dengar sebagai konsep karma. Nah, istilah ini ada di keyakinan saya, namun ini sifatnya universal, alias bukan siapa saja. Misalnya, saya ingin membawa perumpamaan sedikit. Misalkan hari ini dan besoknya saya ada ulangan, tapi saya belajar di hari pertama. Maka ketika ulangan itu, tentu saya akan dapat jawab soal-soal dengan baik. Konsep karma berarti di sini ketika itu terjadi. Namun, bagaimana kalau saya justru ingin kita berusaha dalam ulangan itu, tapi dengan cara yang tidak bagus. Contoh misalnya, saya membuka HP, saya mencari soal, dan saya berhasil menjawab pertanyaan ulangan itu. Konsep karma akan berlanjut lagi, di mana ada dua kemungkinan itu. Mungkin yang pertama saya akan ditangkap oleh rata pemimpin kamu dan dapat SP2, atau mungkin saya lolos dengan nilai ulangan yang memuaskan. Mungkin kalau misalkan saya tertangkap, konsep karma akan berhenti di situ. Tetapi kalau saya lolos, itu berlanjut lagi dengan rasa-rasa penyesalan, atau mungkin rasa-rasa yang menghancurkan saya karena kita saya berhasil. Teman-teman sih pernah overthinking kan? Ketika teman-teman overthinking, pasti banyak pikiran yang keluar masuk. Dan tentu itu akan mengganggu pikiran saya dan akhirnya memaksa saya untuk mengakui daripada dilaporkan oleh orang lain dan disebarkan. Akhirnya dampaknya akan lebih ekstra dan lebih besar begitu. Nah, katakanlah saya mungkin tidak punya hati nurani, tidak punya batin, tidak punya rasa tidak punya rasa gila dengan apa itu baik dan buruk. Ya nggak bisa seperti itu dan saya lolos dengan seperti ini. Hukumannya yang paling mutlak adalah di akhirat nanti, yakni tentu saja neraka. Mungkin beberapa keyakinan dari kalian mungkin mendeskripsikan kalau akhirat itu total maupun juga neraka itu total. Dalam keyakinan saya itu hanya tempat sementara karena kami percaya dengan reinkarnasi. Nah, maksud saya dari pembuka itu di mana ketika kita lahir kita membawa sebab akibat itu, saya adalah itu dari konsep reinkarnasi. Bagaimana kita mengetahui kalau kita
dari nasib kita sekarang ini. Misalkan ketika dulu Anda berbuat buruk, itu pasti kelahiran selanjutnya akan lebih sulit untuk kalian. Misalkan kalian diuji dengan berbagai cobaan, kalian mungkin secara ekonomi, secara keluarga, atau mungkin berbagai cobaan hidup lainnya. Nah, untuk cobaan-cobaan ini ada karena sebagai bentuk ujian hidup kita. Apakah kita masih layak untuk menjadi manusia atau tidak? Seperti itu. Nah, lain kasus lagi kalau misalnya kita selalu berbuat baik. Misalnya nih, saya buat perpisahan lagi, besoknya ulangan. Saya akan belajar dengan rajin, dan saya mungkin akan membantu teman-teman saya yang kesulitan seperti itu. Tentunya, meskipun nilai itu tidak betul-betul tutup dulu, nanti lanjut lagi. nilai itu tidak memotivasi, Saya tutup tapi dulu kan ada rasa pertemuannya. Nah, dari konten ini ya bagus-bagus lah kita kalau misalkan dapat nilai itu tinggi, teman-teman mungkin akan lebih banyak tanya dengan kita yang mereka baru Saya tutup kita dulu pertemuan, baru nanti lanjut lagi. juga Jam berapa? teman-teman Langsung. kita akan lebih banyak memperoleh koneksi. Nah, sehingga ketika kita dapat banyak koneksi dari teman-teman, ketika kita dalam kesulitan, pasti kita kan suatu hari nanti akan dibantu. Begitu. Nah, inilah yang disebutkan suatu karma. Anda berbuat baik, dampaknya akan baik. Anda berbuat buruk, dampaknya akan buruk. Mau berapa lama pun itu akan dibalaskan, itu akan terjadi. Seperti itu. Maka dari itu, menutup singkat untuk hari ini, selagi tubuh dan akal budi kita telah mengikuti dengan baik, berbanyaklah berbuat baik. Supaya nanti kita banyak dikenal sama orang kita. Dan mungkin kalau misalkan kita punya dosa atau mungkin kesalahan yang belum disebut sekarang, lebih baik kita lakukannya dengan segera, agar suatu hari nanti kita tidak menyesal dengan apa yang kita berbuat sebelumnya. Oke, terima kasih. Oke, silakan Otniel memberikan apresiasi dan solusi apa yang harus diberikan pada Gede. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ibnu. Gede ya? Ya, selamat pagi dan selamat pagi ya. Kalau misalnya apa evaluasi sama apresiasi ya, apresiasi dulu dari segi teknisnya. Dari segi suara menurut saya sudah cukup. Maksudnya cukup dalam hal cuma kita tahu kedengaran. Gitu ya. Jadi kalau suara dibilang kecil, enggak, dibilang besar juga enggak terlalu. Jadi ya Bapak seperti tadi sebagai evaluasi juga, suara juga mungkin baik, juga lebih keras lagi, lebih lancar lagi. Nah, itu satu. Yang kedua, penggunaan HP saya apresiasi juga tidak terlalu banyak penggunaan HP. Jadi HP itu cuma dipakai pada saat melihat poin-poinnya saja. Dan selanjutnya dari segi konten yaitu sebab akibat atau tadi disebutkan karma ya dalam saya itu saya jujur jangan di komen karena ya maksudnya kalau masalah soal agama lalu akhirnya saya lah tapi saya yakin kita itu cukup kredibel ada landasannya ada mungkin dapat dibuktikan juga dan saya juga percaya dalam saya juga meyakini ada yang namanya putar nilai. Ya, mungkin kalau misalnya saya kasih nilai, saya berikan nilai 95. Oke, terima kasih Gede. Oke, para putra semuanya, silahkan bisa Anda cermati lagi, boleh dibuka di bagian yang tadi perlu dicermati ya. Nah, ketika merekonstruksi, membangun, tentu tadi beberapa teman menyampaikan sebuah fokus peristiwa. Tentu peristiwa ini tidak hanya sekedar peristiwa yang biasa-biasa saja, tetapi bagaimana peristiwa ini menjadi bagian yang paling mudah untuk ditangkap. Membaca dan memahami pasti dari sebuah teks yang saya bagikan tadi, itu sebagian menjadi contoh yang bisa digunakan ketika Anda melakukan ataupun
mengumpulkan data-data itu. Dan maka di dalam hasil pun sama, menjadi sebuah teks. Tentu teks yang diminta dalam LKPD adalah teks eksposisi. Nah, maka di pertemuan berikutnya kita akan coba pahami secara detail dan apa yang sudah kita lakukan selama 90 menit ini menjadi cerminan bersama. Lalu silahkan Anda persiapkan untuk menjelang penilaian akhir semester supaya Anda mendapatkan nilai yang terbaik. Sehingga persiapan-persiapan ini menjadi bagian yang paling otentik, paling yang harus ditangkap baik-baik. Itu sebagai rencana tindak lanjut. Kemudian di bagian simpulan silahkan dibuka. Nah, apa yang perlu disimpulkan di hari ini jelas. Ya, apa yang didapat? Yang pertama, ada yang tahu? Kalau di situ sudah saya tuliskan gitu ya. Mampu merekonstruksi menjadi informasi dengan kata-kata sendiri setelah menyimak teks dalam gelar wicara, yaitu ceramah dan pidato. Sudah dilakukan, betul ya? Maka singkat kata bagaimana simpulan yang bisa Anda buat? Mampu apa? Mampu menyajikan apa? Menyajikan informasi ya. Yang berikutnya, selain menyajikan informasi adalah mengembangkan gagasan. Oke, terima kasih. Mampu mengembangkan gagasan. Maka terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kesempatan hadir. Kita akan menutup perjumpaan hari ini dengan berdoa, dipimpin doa. Oke, minta bantuan EL. Oke, di sini saja EL. Kita berdoa untuk menutup pertemuan hari ini. Putra dan Roh Kudus, amin. Kami akan pulang ya Bapak, berikanlah kami rahmat-Mu agar kami dapat pulang dengan selamat dan melanjutkan aktivitas kami di rumah serta melanjutkan aktivitas kami di dalam berikutnya dan mempersiapkan untuk sehat pada minggu depan. Lalu kita dengan Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doakanlah kami. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman semuanya.